Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Ya, untuk hari ini Miss Lulu akan menjelaskan materi tema 1 dan subtema 2. Kemarin sudah dijelaskan ya subtema 1-nya. Sekarang subtema 2 yang berjudul Manusia dan Lingkungan. Untuk pembelajaran pertama dan kedua untuk hari ini ya. Slide pertama itu ada judulnya tema 1 organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 judulnya Manusia dan Lingkungan. Pembelajaran pertama ada IPA. Di sini ada 3 buah gambar yang menunjukkan aktivitas yang memanfaatkan kerja organ gerak. Yang pertama ada orang sedang melompat tali. Gambar kedua, ada orang yang sedang menaiki tangga. Gambar ketiga, ada orang yang sedang berlari. Ketiga buah gambar tersebut menggunakan kerja organ gerak kaki dan tangan. Apakah kalian tahu apa itu pengertian dari ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas? Oke, akan kita bahas ya. Pengertian ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau disebut juga dengan gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kedua, pengertian kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik. Yang ketiga, pengertian dari kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Di sini ada contoh dari kalimat utama ya. 2 hari yang lalu kami berolahraga sepak bola di lapangan sekolah. Kebetulan guru kami sedang tidak mengawasi. Nah, di sini perinciannya kalimat utamanya itu 2 hari yang lalu kami berolahraga sepak bola di lapangan sekolah. Ide pokoknya berolahraga sepak bola. Pembelajaran kedua yaitu bahasa Indonesia. Di sini ada manfaat dari bersepeda. Manfaat pertama, manfaat untuk kesehatan, yaitu contohnya dapat menghindarkan diri dari kelainan tulang skoliosis, lordosis, kifosis, dan mencegah sakit punggung. Yang kedua, ada manfaatnya bagi kesehatan mental. Contohnya, dapat mengurangi kesehatan mental, menyegarkan pikiran, dan membuat bahagia. Dan yang ketiga, ada manfaat sebagai sarana transportasi, yaitu contohnya dapat mengurangi kemacetan jalan raya serta mengurangi polusi udara. Yang keempat, ada manfaat ekonomi. Contohnya itu, jika dibandingkan dengan mobil, bersepeda itu lebih murah karena bersepeda itu bentuk transportasi yang terjangkau. Di sini ada pelajaran IPA. Ada gambar rangka anggota gerak bagian atas. Di sini yang pertama ada tulang lengan atas, itu fungsinya untuk tempat menempel otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Di sini yang kedua juga ada tulang hasta. Biasa disebut juga dengan ulna, fungsinya untuk memungkinkan pergelangan tangan untuk memutar. Yang ketiga, di sini ada tulang pengumpil. Fungsinya sebagai tempat menempelnya otot lengan yang akan menggerakkan tangan, terutama tangan bagian bawah. Di sini yang kedua, ada gambar rangka anggota gerak bagian bawah. Yang pertama itu ada tulang selangka. Fungsinya sebagai pengganjal dari tubuh.
Di sini bawahnya lagi ada tulang tempurung lutut, fungsinya untuk melindungi persendian lutut. Di sini yang ketiga ada tulang betis. Tulang betis itu fungsinya untuk menyangga badan agar kuat dan seimbang, dan juga sebagai tempat melekatnya otot kaki. Lalu di sini ada tulang kering. Tulang kering itu fungsinya untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan menyediakan mineral, partikel, kalsium, dan fosfor. Lalu di sini ada tulang pergelangan kaki. Itu fungsinya sebagai sendi untuk menahan beban penting yang dibentuk oleh 3 tulang, yaitu ada tibia, fibula, dan lereng. Lalu di sini juga ada tulang telapak kaki. Itu fungsinya sebagai pijakan agar saat kita berjalan seimbang. Lalu ada tulang jari kaki, fungsinya untuk keseimbangan. Jadi ketika kalian sedang berlari atau berusaha berhenti untuk berlari, dan juga sebagai tumpuan. Lalu di sini ada fungsi tulang pada tubuh manusia. Ada 7. Yang pertama, sebagai penegak dan penahan tubuh. Yang kedua, sebagai pemberi bentuk pada tubuh. Yang ketiga, sebagai pelindung organ tubuh vital. Yang keempat, sebagai tempat di mana sel darah merah dibentuk. Yang kelima, sebagai tempat penyimpan cadangan lemak yang terdapat di sumsum kuning. Yang keenam, sebagai tempat menyimpan kalsium dan fosfor. Yang ketujuh, sebagai tempat melekatnya otot. Lalu di sini juga ada jenis-jenis tulang pada tubuh manusia. Yang pertama, jenis tulang berdasarkan letak, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, dan tulang anggota gerak. Yang kedua, jenis tulang berdasarkan jaringan atau struktur. Yang menyusun adalah tulang keras dan tulang rawan. Yang ketiga, jenis tulang berdasarkan bentuk adalah tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa. Ya, baik. Materi penjelasan untuk hari ini pembelajaran ke-1 dan ke-2. Semoga kalian dapat menyimak dan mengerti apa yang Miss berikan penjelasan materi tadi. Mudah-mudahan dipahami oleh kalian. Cukup sekian dan terima kasih untuk penjelasan materi pembelajaran untuk hari ini. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajarnya. Dan tidak lupa, di sini Miss akan memberikan tugas di buku paket halaman 59 dan 64. Jika ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung menanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.